Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas soal buffer ya, atau larutan penyangga. Oke, untuk soal yang pertama, di antara campuran berikut yang pH-nya tidak berubah drastis dengan penambahan sedikit asam basa adalah yang mana? Nah, jadi kalau ada kata-kata tidak berubah drastis dengan penambahan asam basa kuat gitu, berarti itu adalah buffer ya. Ya, jadi kegunaan buffer itu adalah untuk menyangga atau untuk mempertahankan pH-nya. Yang dipertahankan adalah pH-nya yang awal atau yang lemah. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita cek dulu. Nah, teman-teman ingat kuncinya gini, bahwa yang namanya buffer itu, ya, buffer itu kan terdiri dari dua ya. Ada buffer asam dan ada buffer basah. Nah, jadi di sini nih, ada buffer asam, ya, dan ada buffer basah. Nah, oke, jadi kalau dia, ini basah, buffer basah. Jadi kalau dia asam, berarti ini harus terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Oke, kalau yang ini berarti terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, di mana basa konjugasi dan asam konjugasi ini berasal dari garamnya. Oke, berasal dari garam. Nah, teman-teman nanti perhatikan sebelum ditentukan ya apakah dia buffer atau tidak. Perhatikan dulu senyawa yang tersedia. Jadi kalau senyawa yang tersedia itu adalah asam dan basa, oke, ini wajib untuk buat reaksi, wajib. Ya, ini wajib buat reaksinya. Nah, tetapi kalau yang tersedia di soal itu adalah asam atau basa ya, atau basa, terus ada garamnya. Nah, ini teman-teman tidak boleh direaksikan. Begitu ya. Oke, nah kita cek yang pertama. CH3COOH ini kan asam ya. Nah, ini asam lemah. Ini NaOH adalah basa, basa kuat. Ya kan? Jadi sesuai dengan yang ini, berarti kita wajib untuk buat reaksinya. Berarti ini untuk yang A, oke, kita buat dulu reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH. Berarti kan hasilnya jadinya CH3COONA plus H2O. Oke, ini ada volume, ada kemolaran, berarti kita dapat mol. Oke, nah ingat kan rumusnya molar sama dengan mol per volume. Berarti ada molar, ada volume, kita bisa cari mol dengan cara mengalihkan. Oke, nah volumenya nggak perlu diubah ke liter juga nggak apa-apa, tetapi nanti satuannya milimol ya. Jadi 50 dikali 0,2 berarti kan 10. Di sini 10 milimol. Ini 5 milimol. Nah, setarakan reaksinya. Ini reaksi udah setara. Berarti kita buat MRS. Berarti ini yang hasil bagiannya paling kecil, berarti ini sebagai reaksi pembatas. Ini habis, ini 5. Ya kan? Dengan menggunakan perbandingan koefisien. Ini nggak ada, ini 5. Nah, berarti kalau kita cari yang sisa, ini dia tersedia 5 milimol. Ini nggak ada, ini terbentuk 5 milimol. Nah, kalau dia seperti ini keadaannya, yang bersisa itu adalah yang lemah dan ada garam. Garam ini kan tadi ada konjugasinya ya. Berarti ini adalah buffer. Ya, ini buffer asam. Nih, oke. Berarti yang pertama ya. Bisa ya. Untuk yang B-nya. Nih, masih sama. Oke, masih dengan senyawa yang sama. Ya, ini yang lemah, ini dia basa kuat. Berarti tambah H2O 10 10. Nah, ini reaksi udah setara ya. Oke, hasilnya sama. Berarti min 10 berkurang 10 terbentuk 10. Oke. Nah, jika asam basahnya itu dia habis, yang tersisa adalah garam, ini bukan buffer. Ini hidrolisis. Begitu. Oke, nah jadi kalau asam basa yang tersedia, cara kita menentukan itu buffer atau tidak, yang ini. Oke, jadi harus bersisa yang lemah dan ada garamnya. Kayak gitu. Tetapi kalau keduanya habis, itu adalah hidrolisis dan itu bukan buffer. Oke, nah untuk yang C,
50 mili HCl4. Nah, HCl4 ini itu adalah asam kuat. Ini NH3 adalah basa lemah, ya kan? Berarti masih asam basa nih. Kita tulis reaksinya. Ditambah NH3. Berarti jadinya ini tinggal digabung aja ya, karena kan ini nanti akan terbentuk garam amonium. Jadinya NH4ClO4. Ini 50, 0,2 berarti di sini 10 milimol, ini juga 10. Ya kan? Nah, reaksinya udah sama nih. Berarti sama seperti yang B. Minus 10, minus 10, 10. Nah, 10. Oh, sorry. Ini kan habis ya. Habis. Nah, 10. Ini hidrolisis. Oke, jadi nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ini juga bukan. Karena kan yang bersisa itu adalah atau yang terbentuk itu adalah garamnya, sedangkan asam basanya itu habis. Oke, nah untuk yang D, oke, yang D-nya kita buat di slide berikutnya aja ya. Nih, kalau untuk yang D, ya, ini kan dia ini asam kuat, ini basa kuat. Nah, ingat syaratnya tadi bahwa dia itu harus ada yang lemah. Berarti ini bukan buffer, ini juga tadi bukan, ini juga bukan. Tadi kan yang ini. Nah, sekarang untuk yang E. Perhatikan yang tersedia. NaHPO4, Na3PO4. Oke, nah teman-teman perhatikan. Ingat ya konsep dari asam Bronsted Lowry. Bahwa asam itu adalah yang donor. Ya, donor H+. Sedangkan kalau dia basa, itu berarti yang akseptor, yang menerima. Setelah dia mendonorkan, hasilnya adalah basa konjugasi. Begitu juga sebaliknya nih. Berarti ini adalah asam konjugasi. Begitu. Nah, ini dia sama-sama berasalnya dari garam. Ya kan? Tapi di sini kita lihat ada nggak berperan sebagai asamnya. Caranya gimana? Kita ionkan. Ini Na2HPO4. Nah, ini dia sama-sama garam, tidak perlu reaksi. Ya, ini tidak perlu reaksi. Kalau yang 3 ini tadi, ini perlu atau wajib. Ya, karena dia asam basa. Kalau yang D nggak perlu karena dia sama-sama kuat. Terus, ini kalau kita ionin, 2Na plus ditambah HPO4 2-. Nah, satu lagi yang ini, yaitu Na3PO4. Kalau diionin, 3Na plus ditambah PO4 3-. Nah, teman-teman perhatikan ya, yang lebih banyak hanya itu berperan sebagai asam. Berarti ini, ya, ini bisa sebagai asamnya. Nah, dia melepaskan satu H plusnya, berarti kan ini menjadi basa konjugasinya. Oke, berarti yang ini itu termasuk ke dalam buffer. Ya, oke, jadi teman-teman perhatikan pasangannya. Oke, terus kalau yang F, ini kan ada H2CO3. Nah, ini asam, dan ini garamnya. Tidak perlu reaksi. Oke, nah ini dia asam lemah. Sekarang berarti kita udah punya nih asam lemahnya. Terus kalau ini, benar nggak itu pasangannya? NaHCO3. Nah, kalau dilepasin nih, kalau diionin, Na plus ditambah HCO3-. Nah, ini kalau melepaskan satu hanya berarti berkurang kan? Nah, ini juga sama. Ini adalah buffer. Oke, tetapi nanti kalau teman-teman ketemu, misalnya nih, ada rumusnya itu, nih, pasangannya ya, H2CO3 dan Na2CO3, ini jelas bukan ya, karena itu bukan pasangannya. Kenapa? Ini kan dia hanya ada 2. Kalau ini kan kalau diionin jadinya Na plus CO3 2-. Ya kan? Berarti tidak pasangannya. Seharusnya pasangannya tadi yang ini. Masih ada hanya. Begitu ya cara menentukannya. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nah, sekarang kita mulai berhitung nih.
Oke, ingat buffer itu ya kan dia perubahan pH-nya itu tidak drastis, tetapi dia mengalami perubahan sedikit ya dengan penambahan asam kuat, basa kuat dan pengaruh pengenceran. Nah, sekarang kita mau lihat pH-nya itu dia berubahnya berapa banyak. Oke, kita cek dulu nih yang tersedia dulu di soalnya apa. Ini adalah asam lemah. Oke, punya volume, punya konsentrasi, berarti kita cari milimolnya. Berarti tinggal dikali ya. 100 dikali 0,15 berarti 15 milimol. Ini adalah garam, ya kan? Berarti kita cari milimolnya dulu sebelum kita ionin untuk cari konjugasinya ya. Berarti 100 kali 0,075 berarti 7,5 milimol. Ingat, ini tadi garam. Di dalam garam ada konjugasinya. Nah, kita cek nih konjugasinya apa. Berarti kita ionin dulu. CH3 COO 2 kali Ca. Diionin jadinya 2 CH3 COO min ditambah Ca12. Nah, ini yang 7,5 milimol. Ini kan dua koefisiennya ya, berarti ini 15 milimol. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah asam lemahnya. Nah, dia melepaskan satu, berarti kan jadinya CH3CO-. Ini yang menjadi basa konjugasinya. Oke, jadi teman-teman jangan langsung masukin data yang ini, nggak boleh. Tapi yang kita masukin adalah konjugasinya. Ya, yang ditanya adalah berapa hitung pH larutan Y. Jadi ini katanya 100 mili ini dicampur dengan ini membentuk larutan Y. Nah, ditanya larutan Y itu dia pH-nya berapa. Oke, ini karena dia lemah berarti ini adalah buffer asam ya. Berarti kita cari H+. Nah, teman-teman ingat rumusnya. H+ berarti sama dengan Ka dikali molnya asam per mol konjugasinya. Oke. Nah, nilai Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5 dikali mol asamnya, asam yang tadi, yaitu 15 milimol per. Nah, hati-hati ya, yang kita pakai adalah yang ini. Per 15 milimol. Oke, habis. Berarti H+-nya adalah 10 pangkat 5. Nah, kita mau cari pH. Teman-teman ingat, kalau cari pH itu kan sama dengan min logaritma ya. Logaritma konsentrasi H+. Oke, jadi rumusnya saya nggak tulis lagi sini ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti 10 pangkat 5 kan berarti pH-nya 5. Nah, ini adalah pH awalnya. Ya, ini pH buffernya. Sekarang kita mau lihat kerja buffernya itu gimana. Oke, mempertahankannya. Untuk yang B, jika larutan Y ditambah 10 mili. Nah, ini asam sulfat pekat ya. Oke, berarti ini asam. Teman-teman ingat satu kunci. Kalau dia asam, berarti kita reaksikan dengan basah. Terserah itu mau konjugasi atau tidak. Terus kalau dia basah, berarti kita reaksikan dengan asam. Ya, baik itu konjugasinya. Nah, sekarang kita cari dulu milimolnya nih. Ya, berarti milimol dari H2SO4 tinggal dikali ya. 10 dikali 0,25 berarti 0,25 berarti 2,5 milimol. Nah, teman-teman hati-hati yang kita pakai adalah H+-nya karena kan asam. Berarti kita ionin. H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, ini H+-nya yang kita pakai. Berarti ini 2,5. Nah, berarti dengan menggunakan perbandingan koefisien, ini berarti sama dengan 5 ya. Nah, ini 5 milimol. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Oke. Nah, karena ini yang ditambah adalah asam, berarti yang bereaksi dengan basah, ya kan? Asam dengan basah. Berarti asamnya, ini kan asam konjugasi, ini basa konjugasi kita. Berarti bereaksi dengan basa konjugasinya. Oke. Berarti kita buat reaksinya CH3COO- ditambah H+. Nah, dia akan terbentuk CH3COOH. Oke, nah jadi konsepnya gini, ini kan penambahan asam ya. Nah, jadi untuk mengurangi
asam yang ditambah itu supaya dia nggak berpengaruh drastis pH-nya menurun, karena kan ini asam kuat ya. Jadi dia mempertahankannya, H plus yang kita tambah itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Ingat, asam dan basa itu dia menetralkan. Berarti H plus yang masuk itu ditangkap oleh konjugasinya, dinetralkan. Sehingga nanti yang akan bertambah banyak itu adalah nih, si asam lemahnya. Oke, begitu ya. Bukan si H plus dari yang si kuat tadi yang lebih dominan. Bukan. Tetapi yang ini, yang asam lemahnya nanti yang lebih dominan. Oke, sorry kalau misalkan ada suara berisik ya. Nah, kita buat nih. Nah, pakai molnya ini ya. Berarti molnya di sini, ini dia konjugasi. Berarti kita pakai yang ini. Oke, berarti di sini 15 milimol. Nah, ini 5, ini sudah tersedia karena kan di awal udah ada. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman bersama reaksi kan dia produknya belum ada ya. Nah, hati-hati. Ini di awal sudah ada. Ya, kita tinggal menambahkan. Kita mau lihat pengaruhnya. Berarti di sini ini 15, ya. Ini 15. Oke. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit, berarti ini dia habis. Ya, perbandingan koefisien ini berkurang 5. Ingat produk itu dia bertambah 5. Berarti ini 10 milimol, ini habis, ini 20 milimol. Nah, balik lagi ke rumus yang ini, ya kan? Berarti nih, kita hitung H plusnya itu sama dengan, ini rumusnya yang ini ya, saya nggak tulis ulang ya. Berarti Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali. Nah, teman-teman hati-hati, asam yang di atas loh, asam itu yang ini. Oke, berarti 20 milimol per konjugasinya ini, kita pakai yang sisa ya, 10 milimol. Nah, ini coret, ini kan 2. Berarti untuk H plusnya 2 dikali 10 pangkat min 5. Kalau kita mau cari pH, berarti kan 3 logaritma ya. Berarti sama dengan 5 minus log 2. Nah, log 2 itu kan 0,3 ya. Berarti ini sama dengan 4,7. Oke, jadi dari 5 ke 4,7 berarti berkurang 0,3. Oke, itu dia peran dari buffernya. Kalau nggak ada buffer, yang awalnya 5 itu bisa turun menjadi 2. Ya, jadi drastis turunnya kalau tanpa buffer. Tetapi dengan adanya buffer, dia akan mempertahankan pH-nya. Oke, sekarang untuk yang C-nya. Nah, di sini yang ditambah adalah KOH. Jadi basa ya. Oke, jadi kita hitung dulu nih molnya. Milimolnya berarti 10 dikali 0,5 berarti sama dengan 5 milimol ya. Oke, nah ini kan yang mau kita tambahkan adalah OH-nya. Kan karena penambahan basah, berarti OH min ya. Nah, di sini valensinya sama, maksudnya koefisiennya sama-sama 1. Oke, berarti kalau dia basah, kita reaksikan dengan asam. Oke, asam kita adalah ini, CH3COH. Berarti reaksinya CH3COOH ditambah OH min. Dia menjadi CH3. Nah, di sini lepasin H-nya ya. Berarti di sini jadinya CH3COO min. H-nya bertemu dengan ini berarti akan membentuk H2O. Oke? Oke, masukin nih. Si asamnya tadi dia 15 milimol. Oke, kita buat reaksi MRS lagi. Ini dia 5, ini juga tadi pakai yang ini ya, 10. Ini kita nggak usah perhitungkan dulu H2-nya. Ini berarti minus 5, di sini berkurang 5, di sini bertambah 10. Berarti 10, 20. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, yang ini tadi ya, oke, kita buat dulu seperti ini supaya cukup space-nya. Dengan menggunakan rumus yang ini, berarti kita cari dulu nih H plusnya. Ya, berarti Ka-nya kan tadi 10 pangkat min 5 dikali, nah perhatikan asamnya nggak selalu di sebelah kanan. Nah, asam kita sekarang ada di sebelah kiri ya, jangan terbalik memasukkannya. Berarti sekarang 10 per 20, 10 per 20, berarti kan ini setengah ya, setengah kan berarti 0,5 ya kan, berarti jadinya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau ini kita tarik pH-nya, cari pH-nya, berarti ini 6 minus log 5. Nah, kalau dihitung, ya, nilainya itu sama dengan 5,3. Ini udah nilai pembulatan ya. Nah,
Jadi dengan penambahan basa, dia itu cuma naik 0,3. Jadi nggak terlalu drastis, ya. Itulah peran dari si buffer itu. Jadi di sini kalau dia basanya, berarti basanya itu akan diikat oleh si asamnya untuk mengurangi, ya, mengurangi kadarnya atau dominannya, sifat dominannya. Berarti di sini yang akan bertambah banyak adalah yang konjugasinya nanti. Oke? Nah, sekarang untuk yang D-nya. Nah, saya buat gini aja. Untuk yang D, ya, ini penambahan 200 mili air. Berarti di sini kita pakai pengenceran. Ya, ini pengenceran. Nah, pengenceran itu kan rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Ini rumus pengenceran, ya kan? Molar konsentrasi sebelum dengan konsentrasi sudah. Tapi teman-teman hati-hati, di sini yang kita encerkan bukan konsentrasinya, bukan kemolaran ya maksudnya ya. Tetapi yang kita encerkan itu adalah konsentrasi dari H plusnya, dari yang awal ya, berarti dari sini. Nah, jadi dia M-nya ini, kemolarannya kita ganti jadi konsentrasi H plusnya. Berarti rumus yang kita pakai, konsentrasi dari H plus yang pertama, berarti sebelum diencerkan, berarti yang ini. Dikali volumenya sama dengan, oke, berarti konsentrasi, ini H plus. Nah, ini berarti yang setelah diencerkan. Dikali V2, volume totalnya. Berarti H plusnya sebelum kita pakai yang ini, 10 pangkat min 5, ya, dari yang awal. Berarti di sini 10 pangkat min 5, nah dikali volumenya. Volumenya berapa? Berarti kan karena ini dia buffer, berarti gabungan dong. 100 tambah 100, berarti di sini 200. Kita mau cari H plus setelah diencerkan. Nah, volume V2 ini kan volume total ya. Awalnya 200 ditambah 200, berarti totalnya jadi 400 dong. Ya? Nah, coret di sini 2, berarti nanti konsentrasi H plus setelah diencerkan, berarti 10 min 5 dibagi 2 ya. Jadinya 6 kali, bukan 6. 5 kali 10 pangkat min 6. Ya kan? Kita tarik atau kita cari logaritmanya, berarti 6 minus log 5 atau 5,3. Oke, dah jelas ya pengaruhnya ya. Nih. Oke, next. Ke dalam 1 liter larutan asam asetat dengan pH 3 ditambahkan garam kalsium asetat. Sehingga pH larutan menjadi 2 kali katanya dari semula. Maka banyaknya garam kalsium asetat yang ditambahkan itu berapa banyak? Oke, teman-teman ingat nih, ini asam asetat itu kan dia CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemah. Kalsium asetat rumusnya adalah CH3COO 2 kali Ca. Nah, ini adalah garam. Berarti kalau ketemu asam dengan garam, kita tak perlu reaksi. Ini adalah buffer. Oke. Nah, tapi hati-hati, ini kan asam lemah kita, berarti dari sini nih konjugasinya kita. Berarti konjugasinya supaya tahu kita ionin dulu. Ya kan, Ca berarti jadinya 2 CH3COO- ditambah Ca2+. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung dulu nih awalnya. Asam asetat kan diketahui konsentrasi sama pH-nya. Ya kan? Di sini nggak tersedia nilai Ka karena kan ini buffer asam ya. Berarti kan buffer asam itu konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol konjugasinya kan. Nah, berarti kita harus punya Ka. Berarti kita harus cari dulu nih. Oke, teman-teman ingat rumus yang lemah apa? Nih, rumus yang lemah ya. Konsentrasi H plus itu sama dengan akar dari Ka kali molarnya. Nah, di sini pH-nya 3. Oke, kalau pH-nya 3 kan berarti H plusnya tinggal diganti logaritma aja ya. Berarti 10 pangkat min 3. Nah, di sini 10 pangkat min 3. Kita mau cari Ka. Konsentrasinya 10 pangkat min 2. Nah, supaya akar hilang, kita kuadratin. 10 min 6 sama dengan Ka dikali 10 min 2. Nah, Ka-nya itu berarti 10 pangkat min 4. Oke, ini yang akan kita pakai.
Berarti di sini 10 pangkat min 4. Nah, katanya ditambahkan berapa banyak garam kalsium asetatnya sehingga pH-nya menjadi 2 kali lipat. Berarti kalau awalnya dia 3 nih. Awalnya kan 3. Berarti kalau dinaikkan 2 kali lipat, berarti akhirnya nih atau yang sekarang menjadi pH-nya 6. Ya kan? Nah, berarti kalau pH 6, K+-nya sama dengan 10 min 6. Nah, ini yang akan kita pakai. 10 pangkat min 6. Nah, di sini kita bisa cari dong molnya berapa, karena kan ada volumenya, ada molarnya. Berarti mol ya, bukan milimol ya, karena di sini liter. Molnya asam asetat itu berarti sama dengan 0,01 molar dikali 1 liter. Berarti 0,01 mol. Oke. Nah, kita kali di sini. Kali 0,01 mol. Nah, ini kita nggak tahu ya berapa molnya. Kita misalkan kalau ini X, berarti ini sekarangnya jadinya 2X. Oke, berarti di sini sama dengan 2X. Oke, berarti sekarang kalau dihitung X-nya itu sama dengan berapa? Ini kan di 10 min 6. Ini kan 10 min 6 juga ya. 10 min 6 per 2X. Nah, ini kan bisa coret ya. Berarti di sini 1. Nih, 1 sama dengan, oh wait. Itu kan 1 per 2X. Ya kan? Jadi sama saja berarti nanti nih hasilnya itu sama dengan 0,5X-nya atau setengahnya. Ya, 0,5 mol. Ya kan? Atau misalnya nih teman-teman ragu nanti ini kan dikali. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6X sama dengan 10 pangkat min 6. Coret-coret berarti kan 2X. 2X sama dengan 1. Berarti X sama dengan setengah. Ya, oke. Nah, nilai X yang mana? Kita misalkan tadi, berarti yang ini. Ya kan? Berarti molnya, hati-hati ya, yang dicari adalah garam kalsium. Berarti di sini dia molnya 0,5. Berarti sekarang kita cari massa. Massa, benda ya, ingat rumusnya. Mol itu kan sama dengan massa per mR. Kita mau cari massanya, berarti mol dikali mR. Molnya adalah 0,5, mR-nya ini nanti kalau dihitung jadinya 158 ya. Nah, berarti sama dengan 79 gram. Nah, jadi sebanyak ini yang diperlukan supaya pH-nya naik dari 3 menjadi 2. Sebenarnya kalau buffer dia nggak naik drastis seperti itu ya. Oke? Nah, lanjut soal berikutnya. Sebanyak 200 ml larutan CH3COOH 0,02 molar dicampurkan dengan, oke, hati-hati lagi, ini asam lemah. Ini adalah garam, ya kan? Berarti udah buffer. Nah, yang ditanya adalah berapa massa NaOH yang harus ditambahkan. Oke, berarti ini penambahan ya dari NaOH. Oke, berarti sekarang kita cari dulu mol masing-masing. Nih, milimol dari CH3COOH. Kita tinggal kali ya, 200 dikali 0,04. Ini 0,4, 0,02. Berarti ini sama dengan 4 milimol. Oke, hal yang sama caranya. Milimol dari CH3COO 2 kali Ba 200 dikali 0,01 berarti sama dengan 2 milimol. Oke, ini asam lemah ya, ini dia berarti dari konjugasinya. Ingat yang kita pakai adalah yang 2. Dan berarti nanti untuk CH3COO-nya itu sama dengan 4 milimol. Nah, ini yang kita pakai ya. Oke, di sini katanya ditambah dengan NaOH. NaOH ini adalah basa kuat, ya kan? Berarti basa bereaksi dengan asam, asam bereaksi dengan basa. Berarti kita reaksikan dengan asam kita, yang ini. Berarti jadinya CH3COOH ditambah OH min.
ya kan? Jadinya CH3COO- ditambah H2O. CH3COOH-nya kan udah ada nih. Berarti di sini kita buat MRS-nya ini 4 milimol. Ini belum ada. Kita misalkan X. Nah, ini udah ada ya. Ini dia. 4 milimol. Nah, ini habis, ini berkurang, ini bertambah X. Berarti jadinya 4 minus X milimol ya. Ini 4 ditambah X. Nah, sekarang kan yang ditanya adalah masanya ya. Berarti kita cari dulu, ya kan, berapa X-nya ini. Nah, katanya supaya pH-nya 6 minus log 2. Nah, kalau dia pH-nya sama dengan 6 minus log 2, berarti H plusnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, nah kita masukin ke rumusnya. Ingat rumusnya kan tadi H plus itu sama dengan Ka dikali mol asam per mol konjugasinya. Ka-nya nih diketahui, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Ini 2 kali 10 pangkat min 6. Mol asamnya 4 minus X ya. Konjugasinya 4 ditambah X. Oke, ini sama ini kan dicoret di sini jadi 0,1 kan. Nah, kali silang. Berarti 0,4 ditambah 0,1 X berarti sama dengan 4 minus X. Oke, kita pindah ruas, X-nya kita taruh sini. Berarti 1,1 X sama dengan 4 dikurang 0,4 kan 3,6 ya. Nah, berarti nilai X sama dengan, ini juga pembulatan ya, sekitar 3,3 milimol. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya. Oke, X yang ini. Nah, ini kan punya OH ya. Yang kita cari kan NaOH. NaOH berarti kan dia Na plus ditambah OH min. Nah, ini X, berarti kan ini juga X. Berarti molnya ini juga 3,3. Karena kan 3,3. Hati-hati, ini milimol. Nah, disuruh cari massa, berarti kan mol dikali MR. Berarti 3,3, hati-hati ini milimol ya, dikali MR-nya itu 40. Berarti ini sama dengan 132. Nah, ini miligram. Jadi kalau di sini milimol, berarti ini miligram. Ya, nanti kalau diubah ke gram, tinggal dibagi 1000 aja. Berarti 0,132 gram. Oke, begitu ya. Nah, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ke dalam 150 ml larutan HCN, pH-nya segini, Ka-nya sini. Dimasukkan, oke, ini asam lemah. Ini adalah garam. Garam. Ini adalah basa kuat. Nah, membentuk lautan buffer katanya. Lautan buffernya pH-nya 4. Oke, yang ditanya adalah berapa harga X. Berarti yang ini ya, yang ditanya. Kita harus tahu dulu nih berapa konsentrasi dari asam lemah ini ya. Oke, pH-nya sama dengan 3 minus log 4. Berarti kan H plusnya itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, rumusnya kan H plus itu sama dengan akar Ka dikali M. Nah, ini 4 dikali 10 pangkat min 3. Akar Ka-nya 10 min 4 dikali M. Nah, kita kuadratin ya. Berarti ini sama dengan 16 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 min 4 dikali molar. Nah, molarnya berarti 16 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau sama juga dengan 0,16 molar. Oke, nah karena kita punya molar, punya volume, berarti kita bisa cari milimolnya. Di 150 ml dikali 0,16 molar. Berarti ini kalau kita kalikan yaitu 24 milimol. Oke,
Nah, ini asam, ini basah, berarti kita harus buat reaksi, ya. Berarti HCN ditambah CaOH 2 kali, ini menjadi CaCN2 ditambah H2O. Ingat, reaksi harus disetarakan. Di sini CN-nya ada 2, berarti di sini dikali 2. H-nya ada 4, berarti di sini dikali 2. Oke, kita masukin data yang sudah ada. Ini nilainya 24 milimol. Ini belum ada, kita misalkan X. Ini juga belum ada. Oke, nah ingat, yang bersisa kan atau jumlahnya berlebih adalah yang lemahnya. Berarti yang kuat kita habiskan, berarti sebagai pembatasnya. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, berarti di sini minus 2x. Di sini dia plus x bertambah. Ya kan? Nah, di sini berarti 24 dikurang 2x, ini habis, ini x. Nah, ini adalah asam lemah kita. Berarti konjugasi kita kan adalah CN-nya ya. Berarti jadinya gini, kalau CaCN2 kita ionin, jadinya kan Ca2 plus ditambah 2Cn min. Kalau ini X, berarti ini 2X. Karena kan konjugasi kita adalah yang ini. Ingat, hanya melepaskan satu. Ya kan? Nah, sekarang kita masukin ke rumus yang ini. Bukan ini, yang rumus buffer. Berarti kan Ka dikali molnya asam per konjugasinya. Nah, katanya pH-nya kita ubah menjadi nih 4 minus log 2. Kalau pH-nya itu 4 minus log 2, berarti kan H plusnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4. Oke, berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 4, nilai Ka-nya 10 min 4, mol asamnya yang ini sama ya, 24 minus 2X. Nah, ini garam kita, ya garam kita tadi, garamnya yang ini, tapi kan konjugasi yang kita pakai, berarti di sini 2X. Oke, ini coret, 10 min 4-nya dikali ini 4x sama dengan 24 dikurang 2x. Pindah ruas, jadinya 6x sama dengan 24. Nah, x-nya sama dengan 4. Oke, x-nya. Nah, berarti di sini adalah 4. Oke, kita mau cari masanya. Ya kan? Nah, x tadi kan, ini kan kita misalkan x. Berarti di sini x-nya di sini adalah 4. Sorry, bukan ini. Ini dia. Ini adalah 4 milimol. Ya kan? X tadi. Berarti massa dari si CaOH 2 kali yang kita misalkan X tadi, itu sama dengan 4 milimol. Nah, ini dihitung MR-nya itu adalah 74. Berarti sama dengan 296 mg atau 0,296 gram. Oke, gitu ya. Dan next lagi. Berapa mili gas amonia ya yang harus dialirkan ke dalam 100 mili larutan NH4Cl agar diperoleh larutan buffer dengan segini. Nah, ini dalam keadaan STP. NH3 itu adalah basa lemah. Ya kan? NH4Cl ini adalah garamnya. Nah, berarti dari sini nanti kita ambil adalah asam konjugasinya ya. Nah, berarti ingat kalau basa kan dia menerima. Berarti di sini jumlahannya bertambah. Berarti kalau kita ionin NH4Cl jadinya NH4 plus ditambah Cl-. Nah, yang menjadi asam konjugasinya adalah NH4 plus. Oke? Nah, sekarang kita cari dulu data yang sudah diketahui. Nanti pH buffernya adalah 8 tambah log 3. Nah, teman-teman ingat, ini adalah buffer basah, ya kan? Kalau dia basah, berarti dia bukan pH, tapi pOH. Nah, yang tersedia adalah pH-nya, berarti kita kurangkan. Jumlah totalnya kan 14 ya, berarti 14 dikurang pH. Berarti sama dengan 14 dikurang, nah hati-hati ini dibuat di dalam kurung. 8 ditambah log
3 sama dengan 6 minus log 3. Oke, berarti kalau dia punya POH, kita cari OH min-nya. Berarti sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, terus di sini kan udah diketahui ya, punya NH4 selnya. Berarti kita bisa cari milimolnya. Milimol dari NH4Cl, berarti tinggal dikalikan ya, volume sama konsentrasinya. 100 mili dikali 0,5 molar. Berarti sama dengan 50 milimol. Nah, ini 50 milimol. Oke, yang kita pakai tadi NH4+ ya. Berarti di sini juga 50 milimol. Kita substitusikan ke rumusnya, ya kan? Rumus buffer. Ini buffer asam ya. OH min itu sama dengan Kb dikali mol basa per mol. Nah, di sini asam konjugasi. OH-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6. Kb-nya diketahui 10 pangkat min 5. Oke, mol basanya belum ada. Kita tulis saja mol basa per mol asam konjugasinya ya 50. Ya kan? Nah, ini coret. Yang ini kan jadinya 0,3 ya di sini. Nah, 0,3 dikali 50 kan 15. Berarti mol basanya itu sama dengan 15 milimol. Nah, ini diminta adalah berapa volume dalam, ini kan molnya ya, STP. Teman-teman ingat, 1 mol itu kalau dalam keadaan STP adalah 22,4 ya, liter per molnya. Nah, ini kita punya milimol. Nggak apa-apa, tapi nanti contohnya jadinya mililiter ya. Berarti kalau kita mau cari volume NH3, berarti kita tinggal kali 22,4. Berarti 15 milimol dikali 22,4 liter per mol. Berarti ini sama dengan 336. Ini mililiter ya. Nih, ini kan molnya coret. Berarti mililiter. Atau mau dijadikan ke liter berarti 0,336 liter. Oke, begitu ya. Nah, next lagi. Sorry. Untuk membuat 300 ml larutan buffer dengan pH 6-log2, yaitu kita campurkan asam dan basah. Yang ditanya adalah volume masing-masingnya berapa. Oke, di sini dia konsentrasinya sama ya. Oke, ini dia lemah asamnya ya. Ini asam lemah, ini basah kuat. Berarti kita buat reaksi ya. Berarti CH3COOH ditambah KOH jadinya CH3COOK ditambah H2O. Nah, kita misalkan aja. Berarti kan tadi mol itu ya. Itu kan molar dikali volume. Molarnya ada, berarti kan sama dengan 0,1 dikali V. Nah, hal yang sama juga ini karena dia sama ya. Berarti kita misalkan aja. Berarti di sini jadinya 0,1 VA karena kan asam. Ini 0,1 VB. Nah, yang akan bersisa adalah yang asam lemahnya. Berarti yang ini akan habis. Berarti ini 0,1 VB. Nah, di sini patokan kita berarti yang ini ya. 0,1 VB. Oke, ini habis. Berarti di sini 0,1 VB VA dikurang 0,1 VB. Nah, di sini dia udah ada. Berarti 0,1 VB. Oke. Nah, ini dia pH-nya itu 6-log2. Oke. Jadi karena ini buffer asam berarti kita bisa langsung ke H+. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita masukin ke rumus H+ buffer ya. Berarti Ka dikali molnya asam per mol konjugasinya. Nah, H+-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Mol asamnya ini.
0,1 VA dikurang 0,1 VB per 0,1 VB. Ini kan bisa coret ya. Nah, kali silang. 0,1 VB sama dengan 0,1 VA dikurang 0,1 VB. Pindah ruas, jadinya kan 0,2 ya. 0,2 VB sama dengan 0,1 VA. Ini kita bisa sederhanakan, berarti di sini 2. Berarti jadinya VA per VB itu kan sama dengan, tinggal dikali silang aja ya. Ini 2 per 1. Nah, perbandingannya. Jumlah totalnya kan dia 300 ya. Yang artinya ini jumlahnya 200, ini jumlahnya 100. Ya kan? Nah, berarti volume asam kita 200 ml, volume basa kita adalah 100 ml. Atau nanti teman-teman buat rumusnya gini aja. Berarti kan 2, ini kan total 3. Per 3 dikali 300. Nah, 100, 200. Sama saja kan? Oke, begitu ya. Oke, next. pH 1 larutan NH2H4 ya. NH2, ya N2H4. Ini adalah hidrazin. Hidrazin ini adalah basa lemah. Oke, konsentrasinya ini. Berarti kalau basa, asamnya berarti jumlahnya lebih banyak hanya. Oke, yang ditanya adalah hitung nilai Kb. Karena ini adalah buffer basa, berarti kita cari pOH-nya. Ya, pOH-nya berarti sama dengan 14 dikurang pH. Berarti 14 dikurang 8 minus plus log 3. Berarti 6 minus log 3. Yang artinya OH-nya, ini cari nanti logaritmanya ya. 3 dikali 10 pangkat min 6. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita mau masukin ke rumus buffer. Nah, teman-teman ingat, rumus buffer itu bisa mol, bisa konsentrasi. Ya, berarti di sini Kb dikali. Nah, konsentrasi basa per konsentrasi konjugasi. OH-nya 3 dikali 10 min 6. H plusnya itu yang H plus Kb-nya itu dicari. Nah, molar basanya, basa kita kan ini, berarti 2. Molar konjugasi kita 1. Ya kan? Berarti ini tinggal dibagi. Berarti Kb sama dengan 3 bagi 2, 1,5 kali 10 pangkat min 6. Ya kan? Bisa molar ya. Oke, kan gini. Molar itu kan dia mol per volume. Per mol per volume. Nah, volume di sini kan volume total. Ini juga volume total. Ya kan? Bisa coret dong ini. Makanya bisa mol. Bisa molar. Ya. Jadi disesuaikan dengan data yang ada. Terus selanjutnya, nih. Untuk membuat larutan penyangga. Oke, penyangga katanya pH-nya segini. Oke, berarti ini dilihat dari pH-nya, berarti ini buffer basa ya. Oke, nah ini buffer basa. Ini ada amonianya. Yang ditanya adalah HCl yang ditambah itu dia berapa banyak, berapa mili, ya kan? Berarti kalau di buffer basa kita cari pOH-nya dulu ya. Berarti sama dengan 14 dikurang 9 ditambah log 2. Berarti 5 minus log 2. Yang OH minnya berarti kan 2 dikali 10 pangkat min 5. Ini adalah basa lemah. Ini asam kuat. Nah, sesuai dengan konsep kita di awal tadi, kalau asam dengan basa harus dibuat reaksinya. Ya. Jadi NH3 ditambah HCl, ini akan terbentuk garam amonium. Ya, berarti hasilnya NH4Cl. Di sini tersedia volume sama konsentrasinya dari amonia. Berarti kita bisa cari milimolnya. Milimol dari amonia berarti 100 mili dikali 0,15 molar, ya kan? Berarti ini sama dengan 15 milimol. Ya kan? Nah, 15 milimol. Berarti kita masukin ke sini. Ini 15, ini belum ada, ya kan? Atau ini kita ganti. Berarti milimol HCl. Kan dengan rumus yang sama ya. Berarti 0,1 kita buat V aja. Oke? Berarti di sini 0,1 V. Ini belum ada. Ingat yang bersisa adalah yang kuatnya.
berarti kita habiskan nih hasilnya. Jadi 0,1 V, ini berarti bertambah 0,1 V. Ini berkurang 0,1 V. Ingat, yang di reaktan berkurang ya, sedangkan di produk bertambah. Berarti ini 15 dikurang 0,1 V, ini nggak ada lagi, ini berarti 0,1 V. Ya kan? Kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya, ya. Konsentrasi OH-. Ingat, ini buffer basah, berarti Kb dikali molnya basah per mol konjugasinya. Nah, tadi pH-nya dijadikan seperti ini. Kita udah hitung tadi ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 5. Kb-nya 10 pangkat min 5. Nah, mol basahnya. Nah, basah yang ini ya. Ini basah. Berarti 15 minus 0,1 V per. Nah, konjugasi kita ini. NH4. Berarti 0,1 V. Ya kan? Ini coret. Ini kali silang. Berarti 0,2 V sama dengan 15 minus 0,1 V. Pindah ruas berarti kan 0,3 ya. 0,3 V sama dengan 15. Yang artinya V-nya sama dengan 50 mili. Oke? Nah, dapat segitu nilainya. Oke, terus lanjut kita ke soal yang terakhir. Suatu campuran larutan penyangga yang terbentuk dari 250 mili HCN 0,1 asam cyanida ya. Ini adalah asam lemah. Oke. Dan 250 mili NaCN. NaCN ini adalah garam. Nah, berarti nggak perlu reaksi kan? Oke, ditambah 100 mili larutan asam bervalensi 2. Yang pH-nya 1. Dari sini udah jelas ini adalah asam kuat ya, valensi 2. Nah, hati-hati valensi itu jumlahannya ya. Oke, jadi kita misalkan dia adalah H2. Misalkan. Atau kalau misalkan kita membuat senyawa, contohnya ya, yang asam yang bervalensi 2 itu adalah H2SO4. Jadi jumlahannya 2, itu disebut dengan valensi. Ya, ini kita misalkan pakai ini. Dah. Yang ditanya adalah hitunglah pH sesudah ditambah larutan tersebut. Oke, berarti kita sekarang hitung dulu berapa milimolnya masing-masing ya. Nih, milimol dari HCN-nya berarti 250 mili dikali 0,1 berarti kan 25 ya. 25 milimol. Hal yang sama juga untuk yang NaCN ya. Sama, karena kan datanya untuk yang NaCN juga. Oke, ini untuk NaCN. Nah, berarti jumlah molnya itu juga sama, yaitu 25 milimol. Oke, ini 25 milimol. Nah, berarti sekarang kita mau buat apa? Kita cari ini, ya, berapa konsentrasinya. Karena kan kita mau cari molnya. Nah, teman-teman ingat nih, kita ke pH-nya dulu ya. Kalau pH-nya dia 1, berarti kan artinya H plusnya itu sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, kita mau cari konsentrasi. Jadi ingat ini, H plus itu kalau untuk asam kuat ya, berarti molar dikali dengan valensi. Nah, ini H plusnya adalah 10 min 1 dikali sama dengan molarnya kita cari. Valensinya kan ada 2. Nih, berarti molarnya itu sama dengan 0,05 molar. Nah, kita udah punya molarnya, kita nih punya volume, yaitu 100 mili. Nah, berarti kan dari sini kita bisa cari mol. Berarti milimolnya itu sama dengan 5 milimol. Oke? Nah, di sini kan katanya ditambah. Ini adalah asam. Berarti kan yang akan kita reaksikan adalah H plusnya. Nah, kita tadi misalkan senyawa kita itu adalah H2SO4. Berarti 2H plus ditambah SO4 2 min. 5 milimol ini itu adalah punya asam yang ini. Ya, berarti ini adalah 5 milimol. Nah, yang kita pakai adalah H plus. Berarti di sini 10.
10 milimol. Oke. Nah, yang kita tambahkan adalah H+. Berarti H+ bereaksi atau asam bereaksi dengan basa. Berarti di sini yang menjadi basa kita itu kan dia adalah si ini ya, basa konjugasinya. Nih, NaCN kalau kita ionin kan jadinya Na+ ditambah Cn-. Nah, ingat asam melepaskan satu hanya menjadi Cn-. Inilah menjadi konjugasi kita. Oke. Jadi kalau ini 25 milimol, nah ini juga sama 25 milimol. Karena koefisiennya sama. Ya. Nah, kita masuk ke rumus ke reaksi dulu. Karena kita tambahkan H+, berarti kita bereaksikan dengan basa. Berarti Cn- ditambah H+. Oke, akan menjadi HCN. Cn-nya 25. Ini tadi 10, ya kan? Ini dia udah ada ya. Yang ini tadi HCN-nya yang udah kita hitung tadi di awal. Yang ini. Berarti di sini 25. Berarti berkurang 10. Ini berkurang 10, ini dia bertambah 10 ya. Oke, berarti di sini jadinya 15, ini enggak ada, ini 35 milimol. Nah, kita udah punya data, sekarang kita cari H+-nya, karena kan ditanya setelah ditambahkan ya. Nah, berarti rumus yang tadi, Ka-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4, ingat tadi rumusnya ya. Ka dikali mol asam per mol konjugasi. Oke, asam kita adalah gini. Berarti 35 milimol per 15 milimol konjugasinya. 15 ini 3 berarti kan 5. 35 dibagi 5 berarti kan 7 ya. Nih. Berarti sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti H+-nya kita itu sama dengan, ini adalah H+-nya kita ya. 7 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau kita cari pH-nya, itu sama dengan 4 minus log 7. Oke, segini adalah pH-nya yang akan terbentuk. Oke, nah demikian dulu pembahasan kita untuk soal buffer. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti. Nanti tinggal diulang lagi ya dan ingat konsepnya. Oke, terima kasih.